Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 7. Setelah sebelumnya, kita membahas bab 1 dengan pembahasan subbab A, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di mana dalam merumuskan Pancasila ini, kita telah mengawali pembahasan materi bagian 1 mengenai pembentukan BPUPKI sebagai badan yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai badan yang menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita juga telah membahas materi bagian 2 yaitu perumusan dasar negara yaitu Pancasila, di mana tokoh-tokoh para pendiri negara saling mengusulkan pendapat mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Adapun usulan-usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka tersebut secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian dilanjutkan kepada pembentukan Panitia 8, kemudian Panitia 9 yang menyepakati Piagam Jakarta, sampai pada dirubahnya rumusan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Piagam Jakarta tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pada pembahasan materi subbab B, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk bisa mengikuti materi kali ini, kalian bisa buka buku paket pegangan siswa, yaitu buku paket PPKN kelas 7, kurikulum 2013, revisi 2017, pada halaman 12 sampai halaman 14 ya. Baik, kita mulai saja. Materi subbab B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah sidang BPUPKI yang pertama dengan pembahasan dasar negara, kemudian dilanjutkan pada sidang BPUPKI yang kedua, yaitu melengkapi rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Merdeka. BPUPKI kemudian dibubarkan karena telah menyelesaikan kedua tugas tersebut. Kemudian, sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Dan kata lainnya adalah Dokuritsu Junbilinkai yang beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Saat itu, dunia sedang berada dalam suasana Perang Dunia II dan tentara Jepang mulai terdesak oleh tentara sekutu. Angkatan Perang Amerika Serikat 2 kali melakukan pengeboman yaitu di Nagasaki dan Hiroshima, yaitu pada tanggal 7 dan 9 Agustus 1945. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, yaitu Saiko Shikikan di Saigon. Setelah kembali ke tanah air,
pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia itu sendiri, anggota PPKI ditambahkan menjadi 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Serta diperkuat dengan kabar Jepang menyerah kepada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sejak saat itu, Jepang tidak lagi menjajah Indonesia. Sementara itu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan, dan akhirnya kekosongan kekuasaan tersebut kemudian dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Dan pada puncaknya, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Dan keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan yang terakhir, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, dari salah satu keputusan sidang PPKI tersebut, yaitu keputusan nomor 1 yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, ditetapkan juga rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya alinea yang keempat, tercantumkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu materi subbab C mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk tugas pertemuan kali ini, silahkan buatlah ringkasan materi dari materi yang telah dipaparkan, dan untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kerjakan tabel 1.2 pada halaman 14 ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.